Baiklah, kita mulai ceritanya. Bagaimana jika saya beritahu kalian bahwa ada seorang pemain sepak bola yang hampir tidak pernah berlatih, tetapi tetap mempermalukan semua bek di Inggris. Seorang pemain yang memenangkan Premier League 2 kali, masuk tim terbaik 4 kali, dan selama waktunya di Inggris mencatat jumlah dribble terbanyak di liga, bahkan lebih dari 2 kali lipat pemain lain. Dan semua itu ia lakukan hanya dengan bakat alami, tanpa taktik rumit, tanpa sesi latihan keras. Namun setiap kali ia menyentuh bola, para pemain bertahan langsung gemetar. Dan tentu saja, dia adalah Eden Hazard. Tapi bagaimana ia bisa sampai di sana? Bagaimana seorang pemain yang dianggap malas dan enggan berlatih bisa menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa? Eden Hazard lahir di Belgia. Dia bukanlah proyek besar seperti Kylian Mbappe, bukan pula anak dari Sao Paulo atau jalanan keras London Selatan yang bermimpi keluar dari kemiskinan. Ia tidak lebih dari seorang anak yang sangat mencintai sepak bola. Di taman belakang rumahnya, dia selalu menghabiskan berjam-jam setiap hari menggiring bola, juggling, dan bermain bersama saudara-saudaranya. Pada usia 4 tahun, ia bergabung dengan klub lokal Royal Stade Brennus, sebuah klub amatir yang bahkan tidak pernah bermain di atas divisi keempat Belgia. Bahkan sejak usia itu, Hazard tampaknya tidak perlu berlatih keras. Ia sudah mengerti cara bermain. Salah satu pelatih masa kecilnya bahkan mengatakan, dia sudah tahu segalanya. Saya tidak punya apapun untuk diajarkan kepadanya. Sesuatu yang kemudian juga dirasakan oleh pelatih-pelatih besar seperti Jose Mourinho, Rafa Benitez, dan Antonio Conte di kemudian hari. Beberapa tahun kemudian, ia pindah ke Tubize. Dan disinilah level permainannya mulai meningkat. Hazard mulai bermain melawan akademi terbaik dari Belgia, Belanda, dan Perancis, sehingga tidak butuh waktu lama untuk menarik minat banyak klub kepadanya. Pada usia 14 tahun, salah satu klub besar asal Perancis, Lille, datang merekrutnya. Dan sejak saat itu, impian menjadi pemain profesional mulai terasa nyata. Ketika Hazard tiba di Akademi Lille, para pelatih terkejut melihat bagaimana seorang remaja dengan bakat sebesar itu belum pernah berada di akademi profesional sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan ikan yang besar, yang suatu hari nanti bisa mengembalikan kejayaan mereka setelah beberapa dekade lamanya. Namun, Hazard tidak langsung menjadi pemain terbaik di sana. Di akademi, ia sering dikritik karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Di saat rekan-rekannya berlatih keras dan menganalisis segala aspek demi menarik perhatian pelatih, Hazard terlihat santai. Ia justru sering bercanda saat latihan. Tapi anehnya, ia tetap yang terbaik. Beberapa tahun kemudian, saat berusia 16 tahun, banyak pemain tim utama Lille yang sedang membela negara mereka. Hazard dipanggil hanya untuk melengkapi sesi latihan. Namun para pelatih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dengan kemampuan dribble luar biasa, Hazard dengan mudah melewati pemain-pemain senior dalam permainan kecil yang mereka adakan. Pelatih Lille saat itu, Claude Puel, merasa sudah cukup melihatnya dan memutuskan memberi kesempatan pada bocah itu di tim utama. Ia melakukan debut melawan AS Nancy dan tampil tanpa rasa gugup sedikit pun, seolah sudah berada di level itu sejak lama. Namun tentu saja, itu baru penampilan singkat selama 8 menit. Jadi jangan terburu-buru menilai. Musim itu winger muda tersebut hanya mencatat 4 penampilan tambahan. Namun ketika musim 2008-2009 dimulai, dunia akhirnya mulai mendengar tentang keajaibannya. Di awal musim, Hazard masih sering berada di bangku cadangan. Namun saat timnya tertinggal dari Auxerre di menit-menit akhir pertandingan Liga, sang wonderkid dimasukkan. Ia kemudian menerima bola di tengah area lawan dan melepaskan tendangan spektakuler dari jarak 35 yard yang menghujam gawang, menyamakan kedudukan secara tiba-tiba. Sejak momen jenius itu, Hazard menjadi talenta yang diawasi oleh para pembantu bakat klub besar Eropa. Golnya melawan Auxerre menjadikannya sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Lille. Sebulan kemudian, di usia 17 tahun, ia menjadi pemain kelima termuda yang membela timnas Belgia saat debut melawan Luksemburgo. Kesuksesan pun terus berlanjut. Ia mencetak gol dalam 2 dari 3 laga starter berikutnya di Liga, serta mencetak 1 gol dan 2 assist dalam laga Coupe de France melawan raksasa Olympique Lyon. Pelatih baru Lille mulai benar-benar percaya bahwa Eden bisa menjadi pemain yang mengembalikan kejayaan klub. Lille pun menghadiahkannya kontrak baru, berharap sang pemain Belgia terus berkembang. Namun, saat itu statistiknya belum kelas dunia. Tetapi di musim berikutnya, dia kembali sebagai pemain yang berbeda.
mencatat 23 kontribusi gol, serta memenangkan penghargaan pemain terbaik klub dan pemain muda terbaik liga. Dan pencapaiannya bukan hanya soal angka. Winger setinggi 175 cm itu memiliki sentuhan yang halus, pergerakan yang lincah, dan ketahanan luar biasa menghadapi tackle keras para defender. Gaya bermainnya begitu elegan hingga media Prancis dan Belgia mulai membandingkannya dengan Lionel Messi untuk pertama kalinya. Namun luar biasanya, itu bahkan belum menjadi musim terbaiknya di Prancis. Ia terus berkembang dengan kecepatan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 musim berikutnya. Namun demikian, kritik tetap datang. Memasuki musim 2010-2011, Hazard kembali ke pramusim dalam kondisi yang tidak siap. Dan seperti yang kita tahu, ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Dengan Hazard yang terlihat lesu dan tidak tertarik, Lille gagal menang dalam 4 pertandingan awal mereka dan tampil tidak konsisten hingga awal November. Tetapi selanjutnya seolah ada sesuatu yang berubah dalam diri pemain Belgia itu. Dalam periode 29 pertandingan di mana Lille hanya kalah 2 kali, Hazard mencatat 22 kontribusi gol. Performa yang membawa klub ke dalam perburuan gelar yang ikonik. Dengan 12 pertandingan tersisa, Lille secara mengejutkan berada di puncak klasemen saat menghadapi favorit juara Marseille di laga tandang. Hazard pun mencetak gol saat Lille menang 2-1, memperlebar jarak menjadi 4 poin, dan itu menjadi momen krusial. Performa Hazard membawa Lille meraih gelar liga pertama mereka dalam 50 tahun, dan ia dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Setelah itu, minat terhadap Hazard semakin memuncak. Klub-klub besar seperti Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, dan Inter Milan mulai mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun Lille, yang baru saja meraih gelar setelah setengah abad, bersikeras tidak menjual bintang mereka. Hazard pun kembali untuk 1 musim terakhir di Perancis. Dan entah bagaimana, ia kembali meningkatkan levelnya, mencatat 36 kontribusi gol dan menjadi pemain kedua yang memenangkan penghargaan terbaik liga secara beruntun. Namun, meski secara individu tampil brilian, Lille justru menurun. Finish di posisi ketiga dan tersingkir mengecewakan dari fase grup Liga Champions. Jelas bahwa untuk mencapai potensi sepenuhnya, Hazard harus pindah ke klub besar Eropa. Dan untungnya, ia tidak kekurangan peminat. Rekan-rekannya bahkan mengadakan pesta perpisahan untuk winger Belgia itu malam sebelum pertandingan liga terakhir melawan Nancy. Dengan Lille hampir finish di posisi ketiga, minum beberapa gelas di malam sebelum pertandingan terakhir tampak wajar. Namun malam itu berubah menjadi liar. Hazard minum sepanjang malam tanpa tidur sama sekali. Keesokan harinya, ia datang ke stadion dalam kondisi masih dalam pengaruh minuman. Sebagian besar pemain profesional mungkin akan duduk di bangku cadangan dalam kondisi seperti itu. Tapi Hazard berbeda. Begitu ia melangkah melewati garis putih lapangan, kurang tidurnya seolah tidak berarti sama sekali. Pemain asal Belgia itu dengan santai mencetak hat-trick di pertandingan terakhirnya dalam kondisi mabuk, seolah menegaskan bahwa persiapan dan profesionalisme tingkat tinggi hanyalah nomor 2 dibandingkan performanya di lapangan. Semua klub besar Eropa sudah mempelajari permainannya. Mereka tahu bahwa ia bukan pemain paling pekerja keras atau paling profesional. Tetapi itu tidak mengurangi minat mereka. Bakatnya terlalu luar biasa untuk diabaikan. Dan setelah musim panas penuh negosiasi, Chelsea yang baru saja menjuarai Liga Champions berhasil mengalahkan pesaing lain dan mendapatkan sang winger dengan harga hanya 32 juta pound sterling, menjadikannya salah satu transfer terbaik dalam sejarah klub. Hazard pun tiba di London dan siap mengguncang Premier League. Namun meskipun Chelsea sudah mengetahui gaya santainya, rekan setimnya tetap terkejut melihat betapa santainya dia saat latihan. Obi Mikel bahkan mengatakan kepada media bahwa Hazard sering terlihat berjalan santai saat latihan. Awalnya, rekan setimnya mempertanyakan sikapnya. Media bahkan meragukan apakah pemain dengan gaya penuh teknik seperti dirinya bisa sukses di Premier League. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk membuktikannya. Dalam 3 pertandingan pertamanya di Premier League bersama Chelsea, Hazard sudah mencatatkan 6 kontribusi gol yang membungkam segala keraguan. Bahkan di tengah musim debutnya, dia mengabaikan ejekan supporter Stoke City dan mencetak gol roket dari jarak 30 yard untuk memenangkan pertandingan. Dan saat itulah media Inggris akhirnya sadar, Hazard bukan sekedar pemain berbakat. Ia bisa menjadi winger terbaik berikutnya di Premier League. Statusnya sebagai bintang muda liga semakin diakui ketika pada bulan April ia masuk nominasi PFA Young Player of the Year setelah mencatatkan 22 kontribusi gol dalam 33 penampilan. Meski tampil impresif secara individu, Chelsea menjalani musim yang campur aduk. Mereka tersingkir dari fase grup Liga Champions, tetapi berhasil menjuarai Liga Eropa.
Tapi itu bukan trofi utama yang diinginkan Hazard. Jadi setelah menjalani musim tebut gemilang itu di Stamford Bridge, semua orang tahu masa depan Chelsea berada di tangan yang tepat. Memasuki musim 2013-2014, bisikan bahwa ia adalah reinkarnasi Lionel Messi semakin menguat. Para pendukung Chelsea tidak berlebihan ketika percaya bahwa Hazard bisa membawa klub London itu kembali menjuarai Premier League. Ia mempermalukan hampir setiap bek yang dihadapinya, mencatatkan 21 kontribusi gol di Liga dan kembali meraih penghargaan pemain muda terbaik PFA. Hazard dengan mudah menjadi idola baru di London, mengingatkan para penggemar pada legenda era 90-an Gianfranco Zola. Lebih dari itu, Hazard merepresentasikan sesuatu yang sempat hilang dari Chelsea di era penuh trofi bersama Jose Mourinho dan kepemilikan Abramovich. Bahwa sepak bola bukan hanya soal dominasi, tapi juga tentang gaya, kesenangan, dan ekspresi. Dan karena itulah, para fans benar-benar mencintainya. Namun, meskipun tampil luar biasa dalam 2 musim pertamanya, Chelsea masih belum berhasil merebut kembali gelar Premier League. Dan kini sudah 4 musim sejak terakhir kali mereka mendapatkannya. Namun dengan Jose Mourinho kembali menangani tim, segalanya akan segera berubah. Di musim 2014-2015, Chelsea tampil nyaris tak terhentikan sejak Mourinho kembali ke pinggir lapangan. Berbeda dengan periode sebelumnya, kali ini mereka tidak hanya mengandalkan pertahanan solid, tetapi juga serangan penuh kreativitas. Tim London itu mencetak 15 gol dalam 4 laga awal Premier League, dengan Eden Hazard berkolaborasi bersama Fabregas, Willian, dan Diego Costa. Hazard terus tampil di momen-momen besar. Ia mencetak gol kemenangan di laga tandang melawan West Ham, yang membuat Chelsea unggul 8 poin di puncak klasemen. Beberapa minggu kemudian, ia kembali mencetak gol penting yang memastikan gelar saat melawan Crystal Palace. Namun musimnya bukan hanya soal gol, karena bahkan saat ia tidak mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Tottenham, ia tetap mempermalukan para bek dengan skill dan kreativitasnya. Tidak heran jika kemudian ia memenangkan penghargaan PFA Player of the Year. Namun luar biasanya, Hazard bahkan belum mencapai puncaknya. Bahkan saat Chelsea tampil buruk di musim berikutnya, ketika banyak pemain senior seolah berhenti berjuang untuk Mourinho, Hazard masih mampu menciptakan momen ikonik. Salah satunya datang melawan Tottenham, yang saat itu sedang memburu gelar Premier League dan membutuhkan kemenangan di Stamford Bridge. Chelsea tentunya tidak ingin melihat trofi itu pergi ke London Utara. Meski begitu, Tottenham unggul 2-0 di babak kedua dan berada di ambang menjaga harapan juara mereka. Namun kemudian Hazard masuk dalam kondisi belum sepenuhnya fit. Dan sejak saat itu, pertandingan berubah total. Tottenham tidak mampu mengimbangi performanya. Dan di tengah laga penuh emosi dan tackle keras, Hazard mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan, sekaligus menghancurkan harapan Tottenham untuk meraih gelar. Namun Chelsea dan Hazard tidak ingin hanya dikenal lewat momen sesaat di masa sulit. Mereka memiliki skuad juara, dana besar, dan pelatih kelas dunia baru Antonio Conte. Meski sempat kalah dari Liverpool dan Arsenal di awal musim, Conte membuat keputusan besar, mengubah formasi menjadi 3-4-3 dan memindahkan Hazard dari sayap ke peran yang lebih sentral. Dan sejak saat itu, Chelsea menjadi tidak terhentikan. Dalam peran barunya, dia mencatat 9 kontribusi gol saat Chelsea meraih 13 kemenangan beruntun. Pada bulan Februari, mereka sudah melaju jauh di puncak klasemen. Ketika Arsenal datang ke Stamford Bridge untuk menjaga harapan tipis mereka, Hazard kembali mencuri perhatian, mencetak gol solo luar biasa, melewati beberapa tackle keras sebelum dengan tenang menempatkan bola ke pojok gawang. Setelah musim yang buruk, inilah saatnya kembali mengangkat trofi Premier League. Dan benar saja, Chelsea menjadi juara dengan 2 laga tersisa, sementara Hazard mengakhiri musim dengan 16 gol dan 5 assist. Namun seperti sudah menjadi tradisi bagi Chelsea, mereka gagal mempertahankan gelar di musim berikutnya, finish di luar zona Liga Champions. Di tengah performa tim yang mengecewakan, Hazard tetap mencatat 16 kontribusi gol di Premier League dan kembali masuk Team of the Season PFA untuk keempat kalinya. Dan bahkan ketika Chelsea sedang terpuruk, mereka tidak pernah jauh dari trofi. Setelah perjalanan mulus di FA Cup, klub London itu mendapat kesempatan menebus musim mereka, menjalani final di Wembley melawan Manchester United. Di menit-menit awal, Hazard langsung mengancam lewat aksi lincah di sisi kiri. Tidak lama kemudian, sang winger kembali lolos setelah sentuhan pertama yang luar biasa membawanya melewati lini pertahanan Manchester United. Phil Jones terlihat benar-benar kewalahan, seolah belum pernah menghadapi pemain dengan kualitas seperti itu. Ia berusaha mengejar Eden Hazard sebelum akhirnya menjatuhkannya di kotak penalti.
menghadiahkan penalti untuk Chelsea. Seperti yang sudah diduga, Hazard mencetak gol dari titik putih. Chelsea menang 1-0 dan mengamankan gelar FA Cup ke-8 mereka. Sebuah pencapaian ikonik. Namun setelah kemenangan besar itu, muncul kekhawatiran. Bisakah Chelsea mempertahankan bintang mereka lebih lama lagi, terlebih tanpa bermain di Liga Champions? Beberapa minggu kemudian, Cristiano Ronaldo mengumumkan kepergiannya dari Real Madrid, dan Hazard dianggap sebagai satu-satunya pemain yang mampu menggantikan kilau magisnya. Kepindahan ke Los Blancos pun tampaknya semakin dekat. Meski tergoda tampil di panggung terbesar dunia, dia masih menikmati kehidupan pribadinya di London. Jadi dia memilih untuk bertahan dan akan memasuki musim terbaik dalam karirnya. Di musim 2018-2019, ia mencetak beberapa gol solo luar biasa yang diantaranya melawan Liverpool dan West Ham, semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Premier League. Di bawah asuhan Mauricio Sarri, yang mengusung gaya bermain teknis, Hazard terlihat berada di puncak performanya. Ia menutup musim dengan total 34 kontribusi gol. Di final Liga Eropa melawan Arsenal, yang diyakini sebagai laga terakhirnya bersama Chelsea, Hazard tampil luar biasa. Mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 4-1, menggagalkan Arsenal meraih trofi Eropa dan menambah koleksi Chelsea. Setelah pertandingan, dia ditanya tentang masa depannya, dan dengan nada emosional, dia berkata bahwa mungkin ini saatnya mengucapkan selamat tinggal. Dan saat itulah, semuanya berakhir. Pemain yang datang ke Stamford Bridge sebagai talenta muda kini pergi sebagai legenda, dengan 2 gelar Premier League, 1 piala FA, 1 piala Liga, dan 1 gelar Liga Eropa. Beberapa hari kemudian, transfer senilai 90 juta pound sterling ke Real Madrid resmi diumumkan. Banyak yang percaya bahwa Hazard akan menjadi penerus Lionel Messi sebagai pemain terbaik di La Liga bahkan Eropa. Namun kenyataan berkata lain. Sang winger santai itu tidak pernah mampu mengulang kejayaannya. Semua yang membuatnya hebat di Chelsea hilang di bawah tekanan besar Madrid dan media Spanyol. Ia bahkan datang ke pramusim dalam kondisi kelebihan berat badan. Di Chelsea, hal itu mungkin dimaklumi. Mereka tahu ia tetap akan tampil luar biasa. Namun di Madrid hal itu dianggap tidak bisa diterima. Dalam 4 musim, Hazard hanya mencatat 76 penampilan dan mulai dicap sebagai salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah modern klub. Pada akhirnya, Hazard memang tidak ditakdirkan untuk mengalahkan Messi. Ia mungkin punya bakat untuk memenangkan Ballon d'Or, Liga Champions, bahkan Piala Dunia. Tetapi sebenarnya anak kecil dari Belgia itu tidak pernah bermimpi sejauh itu. Dia tidak lebih hanya ingin bermain sepak bola dengan senyuman. Seorang winger yang malas berlatih, namun mencetak 110 gol, 89 assist, dan menciptakan begitu banyak momen tak terlupakan dalam seragam biru Chelsea. Dan karena itu, Eden Hazard akan selalu dikenang sebagai salah satu talenta paling luar biasa yang pernah menghiasi Premier League. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.